Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sagi Zulkian 20222114. Dari kelas B. Kali ini saya akan membuat video mengenai praktikum troubleshooting dengan menggunakan PLC dengan menggunakan program dari TIA Portal Siemens. Nah, di sini ada beberapa case, ada 14 case. Tapi yang karena satu ini hanya sebagai basic, jadi kita hanya di eksperimen kedua, ya eksperimen 14. Ini saya akan mencoba membuat yang eksperimen kedua yang mengenai start, memory, dan load, dan juga satu lagi mengenai eksperimen ke-11, dimana menggunakan inputan berupa analog. Baik, langsung saja. Pertama kita membuka TIA Portal. Nah, di sini kita akan membuat pada case pertama, dimana hanya berupa start, memory, dan load. Lalu kita klik new project, kemudian kita akan tuliskan eksperimen 1. Kemudian klik create. Nah, kita masuk first step, kita pertama klik configure device, kemudian klik add new device. Di sini kita akan menggunakan contoh yaitu Simatic S7 1200 menggunakan CPU 1217C. Kita klik 6S7 dan kita ganti versinya ke versi 4,2. Kemudian klik add. Nah, ini adalah tampilan awal yaitu versi 1 dengan menggunakan CPU 1217C. Kemudian untuk eksperimen kali ini kita akan menggunakan sinyal port dari analog input berupa RTD. Klik 6S7, kemudian drag atau seret, klik di kotak warna biru. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti BLC 1 ini. Kemudian habis itu kita ambil D-key sebagai digitalnya. Kita seret, kita klik ditaruh di rak 2. Kemudian untuk satu lagi yaitu berupa aki, kita nanti akan letakkan di key, kemudian kita klik, kemudian kita drag ke rak 3. Nah, seperti ini tampilan versi 1, D-key, dan aki. Kemudian kita masuk ke PLC text, kita klik default text tabel. Kemudian kita sesuaikan dengan eksperimen 1, dimana kita menggunakan start, memory, dan load. Kita klik start, dan memory, dan load. Masing-masing menggunakan data tipe boolean. Kemudian kita mengatur addressnya, yaitu in0.0, m.0, dan k0.0. Lalu kita coba mengganti operand identifiernya, memory dengan m, dan kita ganti 0. Begitu juga dengan yang load, kita ganti menjadi key, kemudian kita ganti 0 juga. Setelah kita mendaftarkan semua jenis tipe inputannya itu standar monitor, kemudian kita klik program blocks, kemudian kita klik main OP1. Di sini kita akan membuat semacam headernya. Kita tinggal sesuaikan. Di sini mereka menggunakan untuk start menggunakan NO, kemudian memori berupa output, kemudian memori dibagi lagi ke dalam bentuk NO, kemudian masuk ke load sebagai output kedua. Langsung saja kita klik 2 kali, kemudian kita drag. Kemudian ini untuk outputnya, kemudian ini untuk yang memori, dan ini untuk output juga. Nah, di sini kita klik 2 kali, kemudian kita klik. Nah, kita tinggal klik start, klik enter 2 kali. Ini klik 2 kali, terus habis itu ini masukkan memori. Dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah semua terbentuk, kemudian kita klik start simulation. Jadi oke. Setelah semua disentang, kemudian kita klik load. Dan ini kita akan klik dengan start module. Untuk finish. Setelah itu nah, ini adalah hasil expand boardnya. Dan kita klik new project, klik project 3, kemudian klik create. Nah, setelah itu kita tunggu saja sampai nanti ada muncul 2 atau 3 menu. Nah, seperti ini. Kita klik sim table, kemudian sim table 2 kali. Ini kita klik kanan, kemudian kita load project text. Otomatis dia akan mengisi start, load, dan memori begini. Lalu ketika kita setelah itu kemudian kita klik gambar ini untuk melakukan simulasi.
consider as trust. Klik kota ini. Nah, di sini untuk simulasinya. Ya kita klik sekali si startnya ini. Ya si startnya kita klik sekali, maka akan menghidupkan memori dan load. Video saya juga kita matikan. Baik, itu untuk percobaan pertama. Yang kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu menggunakan input terbuka analog. Jadi biasanya kita masuk lagi portal yaitu 11. Biasanya kita klik new project, kita klik eksperimen 11, klik create. Jadi kita klik configure device, new device. Kemudian untuk CPU-nya kita masih menggunakan CPU yang sama, yaitu 1217C, di versi 4.2. Tabelnya bebas dari buka, masih menggunakan sinyal yang sama, yaitu menggunakan dari AI, kemudian AI sampai RDC. Kemudian kita menggunakan JK, kemudian menggunakan AKI. Nah, selanjutnya kita masuk ke PLC text. Kita masuk ke default. Nah, selanjutnya kita mendata log yang diperlukan, yaitu analog input sebagai input, analog input dan loadnya. Pertama kita masukkan load terlebih dahulu, yaitu M1 menggunakan tipe boolean. Untuk alamatnya itu key 0.0. Kemudian habis itu kita masukkan tipe data, yaitu real. Bukan INT. Nah, habis itu kita ganti, yaitu menggunakan IW64. Jadi kita ganti 64. Bisa analog input. Habis itu kita masukkan ke program blocks sebagai domain OP1 untuk membuat programnya. Di sini ada 3 jenis slide yang bisa kita gunakan. Pertama yaitu inputan manual, kedua yaitu inputan menggunakan MD100, yang ketiga menggunakan input berupa range. Kemudian kita klik menggunakan M-type blocks. Nah, di sini kita bisa cari sesuai yang dibutuhkan, yaitu menggunakan instruksi berikut. Jadi kita klik. Nah, selanjutnya kemudian kita masukkan analog input, yaitu dari IW64. Kemudian untuk ini kita bisa isi sendiri sebesar 5000. Kemudian habis itu kita masukkan slot berupa M1. Kita ambil output. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan simulasi. Kita klik start simulation. Oke. Ini sedang ada loading. Kemudian kita lakukan sliders. Kemudian kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari expert boardnya. Kita klik load. Oke, kita load pivot dulu, kemudian kita klik load. Kemudian kita ganti menjadi start module, klik finish. Nah, habis itu kita klik new project. Kemudian kita klik create. Setelah itu kita tunggu sampai ada 3 folder yang keluar nantinya. Kemudian kita masuk ke sim table. Di sini kita klik kanan dan load project text. Nah, sebenarnya analog input ya time 1 juga. Setelah itu kita klik gambar ini, melakukan simulasi consider trust. Nah, seperti ini. Kita bisa simulasikan menggunakan slider yang ada di bawah ini. Jadi ketika kita berikan nilai, jika dia di atas 5000 maka akan menyalakan load berupa M1. Ini ada di slidernya. Nah, jika dia negatif, jelas tidak akan menyala. Kemudian jika kita berikan, setelah dia di bawah 5000 maka M1 tidak akan menyala. Jadi jika dia sudah diberikan 5000 atau lebih, maka M1 akan menyala. Nah, lagi yaitu
melakukan simulasi masing-masing eksperimen menggunakan DI portal. Untuk simulasinya sendiri menggunakan bantuan PLC SIM V17. Nah, ini untuk eksperimen yang kedua, pertama atau mungkin yang lebih banyak kedua. Jadi di sini menggunakan start, kemudian memori kemudian dipanggil lagi menggunakan kontak NO, kemudian digunakan untuk menghidupkan load. Ketika dia diklik centang begini atau menyalakan start, maka NO akan menyala, jangan menyalakan memori yang berbentuk kontak NO kemudian digunakan untuk menyalakan load. Lalu jika kita dimatikan, maka memori akan mati dan memori yang dipanggil akan mati sehingga akan mematikan load. Lalu selanjutnya yaitu eksperimen yang ketiga, yaitu dimana ada sebuah rangkaian berupa tombol start, stop, kemudian memori kemudian digunakan untuk melatching pada ladder yang atas, kemudian pada ladder kedua memori dipanggil lagi menggunakan kontak NO untuk menghidupkan beban. Jadi ketika tombol start dinyalakan kemudian dimatikan kembali, maka otomatis akan terkunci karena nilai memori yang ini menyala dipanggil lagi untuk menggantikan nilai start. Kemudian ketika kita menyalakan stop, maka rangkaian akan mati seluruhnya. Lalu selanjutnya pada eksperimen yang keempat, yaitu dimana menggunakan sinyal, kemudian fungsi timer, dan juga memori. Memori ini kemudian dipanggil untuk sebagai fungsi NO untuk menghidupkan load, dan memori juga dipanggil untuk menghidupkan light. Lalu ketika kita klik, maka nanti akan menghitung sebanyak 10 detik. Kemudian akan menyalakan memori akan menyalakan load dan light. Kita klik, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka akan menyala. Lalu jika kita klik matikan, maka akan mematikan semua. Jika kita, untuk jenis timernya sendiri yaitu timer on delay. Jadi ketika dia dinyalakan, maka akan terdapat delay selama 10 detik. Kemudian kamu menyalakan memori, load, dan light. Jika kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka akan. Lalu selanjutnya pada eksperimen kelima, jadi dimana di sini disajikan ada yaitu berupa switch start dan stop. Di sini kemudian menggunakan memori 1, memori 2, dan memori 3. Dan di sini menggunakan juga timer memori 1 dan memori 2. Di sini juga menggunakan fungsi timer dengan tipe timer on delay. Dan untuk hasilnya itu berupa pada beban load I0 titik 0. Setelah kita running, kita akan klik tombol start di sini. Maka bisa kita lihat akan muncul seperti ini. Kita nyalakan, lalu kita matikan, maka otomatis beban di sini akan bisa menyalakan dan mematikan memori masing-masing selama 1 detik. Lalu untuk memori 1 sendiri digunakan untuk menyalakan dan mematikan load. Selanjutnya tadi ada kesalahan. Jadi selanjutnya pada percobaan yang ke-5 ini, dimana kita ada tombol start, stop, kemudian ada tombol memori 1, memori 2, memori 3, dan juga ada timer memori 1 dan memori 2. Kemudian ada 2 fungsi timer dan masing-masing menggunakan timer on delay dengan waktu sebesar 1 sekon. Lalu jika kita running, maka akan seperti berikut. Yang nyalakan kemudian kita matikan. Ini bisa dilihat hasilnya pada load I00. Di sini bisa menyala dan mati, di mana kedua timer ini berjalan secara bergantian masing-masing saling menggantikan fungsi dari memori 3 dan memori 2. Selanjutnya yaitu pada eksperimen ke-6, di mana di sini loadnya adalah sebuah solenoid valve. Di sini kita diberikan tombol start, stop, kemudian tombol limit S1 dan limit S2. Kemudian kita juga menggunakan memori 1 dan memori 2. Di sini kita akan coba ketika kita menyalakan tombol start, dimatikan, maka otomatis solenoid valve tidak akan menyala sampai ketika limit S1 ini menyala. Sehingga jika kita coba menyalakan limit S1, dimatikan, barulah solenoid valve akan menyala. Kelebihan dari pada eksperimen ke-6 ini yaitu ketika sistem ini kita matikan, kita klik tombol stop, maka otomatis solenoid valve tidak akan langsung mati. Karena pergerakan dari solenoid valve sendiri ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh limit S1 dan limit S2. Sehingga ketika limit S2 tercapai, maka itu akan mematikan solenoid valve. Selanjutnya pada eksperimen ke-7, di sini kita menggunakan fungsi counter. Di sini kita diberikan S1, kemudian S2, dan untuk memorinya sendiri menggunakan count memori. Kemudian untuk outputnya sendiri itu menggunakan M1 dan M2.
Dan kita juga sudah menggunakan fungsi CTU, yaitu counter to up. Jadi ketika kita klik sebanyak 5 kali, maka akan menyalakan output berupa count memori. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan menyalakan. Lalu untuk meresetnya kembali, maka kita cukup klik S2 sekali, maka akan mematikan seluruh count memori M1 dan M2. Karena kita akan menggunakan case, kemudian kita menggunakan switch 1, switch 2, kemudian kita menggunakan memori 1 dengan 2, kemudian kalau memori. Dan di sini juga ada TA minus dan TA plus. Dan kemudian di sini ada count memori, data memori. Di sini kita juga menggunakan fungsi counter dan fungsi timer. Dan untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat pada load. Jika bila kita simulasikan, yaitu kita mulai dengan dua kombinasi. Jika kita melihat ada A plus B plus A min B min dan juga A plus A min B plus B min. Jika kita coba simulasi dengan A plus B plus A min B min, maka berikut. Kita mulai dari A plus, kemudian A min, kemudian B plus, kemudian B min. Nah, jika kita lakukan, maka akan membentuk pola seperti berikut. Lalu selanjutnya yaitu jika kita menggunakan untuk sebenarnya tadi itu yang A plus A min B plus B min. Selanjutnya jika A plus B plus A min dan B min, lalu kita akan masuk ini. A plus dan B plus, kita reset lagi dulu, kemudian kita nyalakan dan kita matikan. Kita mulai dari A plus, kemudian B plus, kemudian A min dan B min. Dan jika kita lakukan secara berulang, dan seperti ini polanya. Selanjutnya itu ada percobaan ke-10, di mana disini kita ada switch 1, switch 2, kemudian memori K1, memori K2, memori K3, dan memori K4. Di sini juga ada dua load, yaitu load M1 sama load M2. Di sini juga kita ada TA plus, TA min, ini ada TB plus, dan TB min juga. Untuk logikanya sendiri mengikuti dari wiring service seperti berikut. Selanjutnya bila kita running, maka seperti berikut. Pertama kita akan menyalakan switch 1, yang kita matikan. Nah, selanjutnya yaitu kita memantau pada load M1 dan load M2. Untuk logika yang digunakan yaitu A plus B plus A min dan B min. Kita klik secara berurutan, yaitu A plus, B plus, kemudian A min dan B min. Ini kita matikan secara berurutan. Lalu kita lakukan seperti itu secara berulang. A plus, gimana ini? B min. Nggak bisa man. Selanjutnya yaitu pada percobaan ke-11, di mana di sini kita lakukan untuk analog input berupa compare juga lebih dari sama dengan 5000. Kemudian channel input juga dengan MB100 next 1, ini juga MB2. Di sini juga kita menggunakan fungsi input range, di mana nilai 8.000 dan maksimalnya adalah 15.000. Sehingga jika kita mengubah nilai analog inputnya, karena ini masih bernilai 0, kita akan geser secara perlahan. Dan ketika 2000 dia masih bernilai arah, tapi kalau dia sudah mencapai 6000, maka kami akan geser. Jika kita berikan tapi jika dia diberikan sampai di atas 15.000, maka fungsi in range akan mati kembali. Lalu pada percobaan ke-12 yaitu adalah fungsi add, di mana fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan analog input, kemudian ditambahkan dengan suatu variabel tertentu, maka hasilnya adalah yang output dari X1. Kemudian yang tampil pada halaman biasi SIM, di mana di sini terdapat input berapa 183, memiliki keluaran yaitu sebesar 683. Itu karena akibat dari penjumlahan dengan 500, dan jika kita geser dengan lainnya maka akan berlaku dengan hal yang sama. Dan untuk datanya yang digunakan ini adalah data integer ya. Selanjutnya itu pada eksperimen ke-13, di sini dimana kita diberikan dengan sebuah fungsi yaitu fungsi move. Fungsi move sendiri ini difungsikan untuk memindahkan nilai input ke dalam output. Yang dimaksud mungkin adalah memindahkan dari suatu address ke address lain. Jika seandainya misalnya dari address MP ini yang merupakan memori ini memerlukan analog input bersih dari IW number, maka ketika kita geser slidernya, maka kita dapat hasil yang sama. Jika diberikan sebesar 10.228, maka MB200 atau X1 akan mendapatkan nilai yang sama dengan IW number. Itu juga dengan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu pada percobaan ke-14, yaitu dimana di sini ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi konversi dari real to integer.
Kemudian ada juga fungsi normal X, yaitu yang mengubah nilai integer ke bentuk real. Kemudian itu di scan dari real ke bentuk real. Dimana real pertama ini memilih dimana kita akan scaling dari nilai 0 sampai 10. Lalu pada yang paling bawah ini yaitu normal X, dimana masih sama, yaitu mengubah nilai integer ke bentuk real. Habis itu di scaling dengan dari real ke bentuk integer dengan nilai 0 sampai 10. Perbedaannya adalah pada bilangan integer kita ada koma-koma, tidak sementara untuk real bisa menampung bilangan desimal. Jika bila kita geser-geser seperti ini, maka ada bilangan real bisa menampilkan nilai desimal, sementara untuk nilai integer hanya menampilkan bilangan pokoknya saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.